day you remember who the fuck you are. You did not wake up today to be a weak ass bitch. You're a fucking champion. And champions keep fucking going. Even when Mas, mas, bangun mas. Alarmnya sudah bunyi. Mas. Iya, Alarmnya sudah bangun. bunyi. Jam kerja kan. Ya bawel lah. Awas kalau tidur lagi ya. Iya tidur. Hai, namaku Raka. Umurku 27 tahun. Dan ini adikku, Sinta. Kami hidup hanya berdua di rumah ini setelah orang tua kami meninggal saat aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Saat ini aku bekerja demi memenuhi kebutuhan kami berdua, utamanya biaya kuliah Sinta. Aku tak ingin dia sama sepertiku yang hanya lulusan SMA. Aku ingin dia menjadi sarjana seperti keinginan ayah dan ibu kami. Kalau saja ayah dan ibu kami masih hidup, mungkin nasib kami akan berbeda. Mas, aku berangkat. Mas. Minta uang saku mas. Berapa? 5.000? Kurang. 100 mas. Salim dulu mas. Hati, bener belajar. Ini tempatku bekerja, tempatku mengais rezeki yang tentunya tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup kami berdua. Permisi mas. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Begini mas, saya kesini mau mengurus bantuan sosial. Katanya data saya belum masuk. Boleh lihat datanya dulu? Ya ini. Baik. Iya. Bisa kami percepat, Bu, tapi ada biaya administrasi tambahan sedikit. Loh, memang ada biaya tambahannya mas? Aslinya nggak ada, Bu, tapi hal ini biasanya kita pakai untuk mempercepat hal administratif gitu. Ya, kalau Ibu berkenan, data Ibu bisa kami proses hari ini. Kira-kira berapa biayanya? 100.000 aja. Bentar ya. Ini mas, uangnya. Baik, Bu. Terima kasih atas pengertiannya, Bu. Mohon segera diproses ya mas. Ya, data Ibu bisa langsung kami proses hari ini. Kalau gitu saya pergi dulu. Terima Baik, kasih. sama-sama, Bu. Ya, terkadang beginilah jalan pintasku guna menambah pundi-pundi keuanganku. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam.
Kenapa pintunya ditutup? Ada apa lagi, Raka? Ini Pak, Ibu Retna, daftar penerima lama, tapi saya masukin ke kuota penerima yang baru. Berarti nama penerima bansos yang lama itu kita geser. Iya Pak, kalau digeser sedikit nggak akan ketahuan pastinya Pak. Oke. Terus bagaimana cara transfernya nanti? Dan mau dikasih berapa uangnya nanti? Saya sudah ngambil tadi sedikit Pak, setelah transfer pakai cara biasa aja. Oke, siap. Ini minta tolong masukkan ke sistem saya. Habis itu kirim untuk penerima bantuan bulan ini. Baik Pak, siap. Mari Pak. Ya, sama-sama. Bu, ini emak. Jiran ada ini. Ya, ada nak dulu. Ini emak, bu, masih ada ini. Ya, sedih banget. Sampai kalau boleh sah. Kan tahu ya, kan sama aja setia. Kan siapa sih nama ajar ini? Kok baru datang dari balai ya, sudah ngajar satu kak. Beh, emang di mana pola namun bansos ada tahu sama ajar. Iya, wak tengah le, tak usah majun. Kok datang dari balai ki guru ada daftar apa lantang bansos tak lemu cair. Suruh ngajar bi betul gak sesat. Ya, nian ya jadi mau sama ajar. Kuliah datang kuliah Budin Roma kuliah dari ya. Ya, ada rumah kolej. Jangan bang tangan sus tak ada lu tangan anak tak sekolah lu ada kesena. Iya sayang. Iya, bansos ya jangan tak jelas oleh berdese oleh tak oleh, berdese tak oleh boleh deh gitu. Mangkan dia, mun pas terosan agak ria, tinang lapor. Tapi kak, sebelum lapor ada usahanya dari orang saya coba tipu ya kak. Kendak remah kak, kok tak nyangka jok petugas saya diseruan jok tak bener orang Ya, dah remah, bagus jangan orang mulai capuk besai, bakun bisa obe. Iya sih. Ini Santeda, tempat di mana aku melepas penat dari hiruk pikuk dunia kerja. Hampir setiap hari aku di sini. Bahkan terkadang tugas kantor yang tak selesai ku kerjakan di sini. Kafe ini jadi tempat favorit bagi teman-teman sejawatku di kantor. Hei, kenalin. Aku Bima, umurku 27 tahun. Aku pengangguran. Berbeda dengan teman sebayaku yang lain. Aku punya cara tersendiri untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus capek-capek bekerja. Di tempat ini, aku tak sengaja bertemu dengan kawan lamaku di SMA dulu. Namanya Raka. Kulihat dari jauh, sepertinya dia mempunyai masalah. Akhirnya ku datangi dia. Seriusan ini Raka? Raka teman SMA dulu kan? Teman SMA. Iya. Kamu kok galau gitu, Rak? Banyak pikiran ya? Ya, enggak juga sih. Gitulah. Rak, aku tahu wajah-wajah punya masalah kayak kamu. Kamu butuh uang kan? Bim. Siapa yang nggak butuh uang, Bim? Semua orang juga butuh uang. Ya, gitulah Bim, jalan kehidupan. Nggak ada yang tahu. Iya. Oh iya Pak. Makasih Pak ya. Sini Bim. Sini.
aku punya bisnis kecil-kecilan. Cuannya cepat, kerjanya aman. Gimana? Gini Bim, aku itu udah kerja di kelurahan. Meskipun gajinya gak seberapa, tapi aman lah. Kalau aku sampai ikut kau, hancur kerjaanku yang sekarang. Kak, aku nggak nyuruh kamu jual. Aku mau nitip barangku di rumah kamu. Intinya tempat kamu aman, gitu. Oke, sebentar ya. Bim, jangan sembarangan Bim. Barang ini bahaya loh, tempat umum loh. Rak. Kita ini bukan anak kecil lagi. Ini barang bikin napas kamu panjang. Berapa bayar? Ya, 2 juta per paket. Aku nyimpen berapa lama? Paling nggak lama, paling 1 minggu. Oke. Kalau misalnya aku nolak? Ya nggak apa-apa Kak. Tapi ini hasilnya banyak loh, kasihan. Kalau dikasih sama orang, kayaknya kamu lebih butuh gitu. Oke, sisa barangnya kirim nanti malam ke rumah. Sip. Aku Dapat tempat aman, dapat tempat aman, aku dapat kamu uang. dapat uang. Deal. Ya. Punya siapa ini? Mas Raka. Mas, Ya deh. ini punya siapa Mas? Ini bukan punyaku, ini punya orang. Jadi kamu jangan pegang-pegang lagi barang ini ya. Mas Raka, kamu kenapa? Kok akhir-akhir ini kamu berubah? Ini apa ini? Ini paketan apa ini? Aku kepepet. Kepepet apa? Ngapain aku? Jadi aku gak punya pilihan lain. Kamu simpan aja barang ini, gak usah megang-megang barang ini lagi. Ini barang bahaya ya. Iya. Kamu tenang aja ya. Bang Raka pasti akan usahain yang terbaik buat kamu. Kamu yang rajin kuliah, dan anak pintar ya. Iya. Raka. Bima. Ini rokoknya. Buka dulu helmnya, buka dulu. Lumayan jauh ya rumah kamu. Lumayan lah. Apa di sini aman enggak? Ya aman gak aman sih, tapi oke lah, biasa aja. Ya kelurahan sini gak terlalu kondusif lah kayak Surabaya gitu. Berarti banyak sambung di sini. Enggak ada polisi. Ya aman lah. Warga pada banyak polisi. Hah? Mas Raka. Mas Raka. Mas Raka, kamu di mana? Kita kurang lebih RTG di sini. Mas. Nggak bisa. Mas. Oh. Jadi kelakuan kamu selama ini ya?
Ini siapa kan? Adikku ini. Saya punya adik Tom. Kau bisa punya adik. Udah. Bin. Jangan, jangan. Bin, jangan Bin. Ayo. Bin, kamu apain adikku Bin? Wis. Intinya rahasia ini jangan sampai bocor. Wis ya. Sin, maafin abang Sin. Sinta. Raka, gawat, kita dapat masalah. Masalah apa, Pak? Audit lo kesini. Audit? Iya audit. Kok tiba-tiba, Pak? Gak tahu. Intinya kamu ke ruangan saya sekarang cepat. Baik, Pak. Tapi data kita aman kan, Pak? Rekapannya sudah clear kan? Apa? Kamu bilang aman. Ini yang kamu bilang aman. Terus kita harus gimana, Pak? Cepat kamu ubah selama 2 jam. Kalau kamu tidak ubah, kamu akan saya pecat. Sana curang. Baik, Pak. Mbak, mari Mas satu. Mari Mas, apa Nutrisari Mas? Nutrisari. Oh iya. Loh, Raka, ngapain kamu lari-lari? Kayak dikejar setan aja orang siang bolong kayak gini. Maya, ya biasalah lari-lari sekarang kan lagi tren juga. Panggil aku pelari karcer. Biasalah bakar kardio. Kenapa emang? Terus kok buru-buru? Emang penting banget.
Ya penting lah, bakar kardio kan penting. Gak makan terus kayak kalian ini. Raka gak apa-apa kan? Kok mukanya pucat banget sih? Gak usah ngecek lah, muka gue hitam kayak gini dibilang pucat. Aku duluan ya, Mbak. Minumannya buat mereka aja ya. Ya, siap. Kayak Raka aneh banget ya. Iya sih, kayak ada sesuatu gitu ya. Kenapa ya? Kayak tahu juga. Kaki gitu mati. Apa? Jalan apa? Coba demon mereka kaki jalan. Mak tak ingat nganu. Lima besar. Ya, Pak. Bim, mana barangmu Bim? Kok lama gak datang ke rumah? Ya, insya Allah minggu depan, Nak. Soalnya dari pusat ada gangguan katanya. Gitu. Yang serius kau Bim, aku lagi butuh Iya. uang Bim. Iya, insya Allah minggu Jangan depan main-main lagi. saya kasih 2 Janji ya, kapan? Minggu depan. minggu depan, insya Allah langsung. Oke, aku tunggu di rumah. Siap. Raka hasap ya telepon lagi jadi Bim. Aro raka tangkan cete. Dengan nur ya dinaan ya beren. Beni Raka saya mengelola bansos royon. Le munjan kau tak tahu tapi hari ya ala kau nang kelurahan ya. Beh, bener aja Bim. Engkau andi tetangkeri beri ya. Enjakan bansos ria ki nampu major. Bijri ya. Iya, setero oleh bansos enjan. Pala. Gak beres ini. Saya telepon raka. Apalagi sini banyak. Halo, Kak. Ya, apa gimana? Dengar-dengar kamu main kotor ya di kelurahan. Main kotor apa lah Bim? Aku kerja bener di sana loh. Gak usah kamu bicara lain. Ini aku sudah ada bukti di sini. Bukti apa? Ya, kalau kamu mau bocor kasus ini, ya transferkan saya uang. Ya kalau enggak, Kasus saya apa lo? polisi. Gitu. Bim, apa? Kau bicara apa nih? Ya intinya itu kalau gak mau bocor ya kirimkan uang sekarang. Aku gak paham loh. Bim. Akhirnya Raka berubah pikiran ya. Ya, mau gimana lagi Bim daripada masuk penjara kan? Mana barangnya? Jangan di sini, di banyak orang. Pas belajar.
Sini ikut aku, nyari tempat mati. Ketahuan orang kan. Ya jangan jauh-jauh kak. Enggak kok di sini. Tapi aku nggak bisa ngasih banyak juga. Pak Habib. Aduh, apa ini nak? Aduh kok, wah siapa mati nih? Halo pak, di sini ada mayit pak. Oh iya pak, makasih pak. Saya tunggu di sini. Kayaknya ini bukan kecelakaan. Kita butuh tim forensik. Periksa seluruh warga di sini, kayaknya ini pembunuhan. Baik, kami dari tim penyidik laboratorium akan menyerahkan jasad korban kepada tim forensik untuk selanjutnya dilakukan autopsi. Baik, saya terima jasad korban tersebut dan akan segera melakukan otopsi. Baik, terima kasih. Jam 8.30 otopsi dimulai.
Luka tusuk ini arahnya dari depan, sangat dalam, kemungkinan besar memakai pisau lipat atau cutter. Melihat dari tangannya, sepertinya ini tidak melakukan perlawanan. Melihat dari belakang mengenai paru-paru kiri sehingga menembus pembuluh besar. Kemungkinan jasad tewas dalam hitungan menit. Otopsi selesai. Waktu menunjukkan jam 12 siang. Kita langsung serahkan ke tim penyidik. Melihat hasil otopsi menunjukkan korban memang tewas karena pembunuhan. Ini hasil otopsinya, Pak. Baik, kami akan melimpahkan kasusnya itu ke tahap selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Jejak kaki kira-kira ukurannya 42, masih baru. Pelakunya lewat sini tadi. Pak, ini senjatanya, Pak. Jangan disentuh. Kita ambil sidik jari dulu. Kita sudah menemukan bukti sidik jari. Pak, ya, kayaknya ini sandalnya pelaku. Dari tim penyidik 4, ukuran 42, sepertinya ini memang sandalnya pelaku. Kita menemukan bukti baru. Ini, Pak. Ini kayaknya korban diseret, bukan jatuh sendiri. Oh iya, iya, iya. Ini pembunuhan berencana atau setidaknya ini dilakukan dengan penuh emosi. Iya, Pak, soalnya sudah dari barang bukti memang benar. Sudah selesai, ayo kita berikan. Ayo, Pak.
Permisi. Saudara Raka. Permisi. Permisi, Saudara Raka. Gak bisa pelan-pelan gak sih? Kami dari tim kepolisian mempunyai tugas untuk menangkap Anda. Ini baca. Tangkap. Iya. Jangan bergerak! Berdiri. Jangan bergerak. Jangan takut. Kami dari tim kepolisian hanya mempunyai tugas untuk menggeledah. Anda siapanya Raka? Aku adanya Mas Raka. Kita geledah. Siap. Geledah di sini. Ini sepertinya batu Raka. Ini. Kita cari lagi di sini. Ini sepertinya HP-nya Raka. Iya, Pak. Malam Kejaksa. Malam. Ini terkait kasus pembunuhan. Pembunuhan yang di hutan itu ya? Betul sekali Bu. Tentang tersangka atas nama Raka. Bisa diperiksa dulu Bu. Baik, saya akan terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Terima ya. kasih Bu. Selamat. Baik saudara Raka, mulai hari ini kamu berada di bawah kewenangan jaksa dan kamu akan kami titipkan di rutan. Baik Bu.
Hadirin sekalian, Hakim Ketua akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Sidang perkara pidana nomor 142 garing Pit B garing 2025 atas nama terdakwa Raka dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini dijadwalkan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Silahkan jaksa. Surat dakwaan nomor 142 garing PDM garing 1.2 garing 2025 yang bertanda tangan di bawah ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan bahwa terdakwa Raka, pegawai kelurahan pada bulan Januari hingga April 2025 diduga telah melakukan perbuatan berikut. 1. Tindak pidana penipuan dengan sengaja meminta uang administrasi palsu kepada warga termasuk korban Bu Ratna serta memalsukan data penerima. 2. Penyalahgunaan narkotika, memiliki dan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu yang diperoleh oleh almarhum Bima. 3. Tindak pidana pemerkosaan, melakukan kekerasan dan ancaman terhadap korban Sinta meskipun peran terdakwa masih harus dibuktikan lebih lanjut. 4. Pembunuhan, menusuk saudara Bima di tengah hutan, kemudian membuang mayatnya untuk menghilangkan jejak. Demikian surat dakwaan kami, Yang Mulia. Terdakwa Raka, apakah saudara mengerti surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Baik, sidang selanjutnya beragenda pemeriksaan para saksi. Sidang hari ini kita tutup. Saudari jaksa, silakan hadirkan saksi pertama. Mohon izin Yang Mulia, saksi pertama atas nama Bu Ratna tidak bisa hadir karena sakit dan kami lampirkan surat keterangan dari puskesmas setempat. Boleh dibawakan di sini sampai. Penasihat hukum, apakah keberatan? Izin kemudian akan tidak keberatan. Izin Yang Mulia, namun di sini kami menghadirkan tetangga dari saudari Bu Ratna yang mendengar langsung dari Bu Ratna tentang pemerasan di kelurahan. Silakan hadirkan. Baik Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dengar dari saudari Bu Ratna? Saya mendengar langsung dari Ibu Ratna bahwasannya untuk ngeluarin bansosnya dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Apakah Bapak atau Ibu yakin bahwa Ibu Ratna tidak berbohong? Iya, saya yakin karena saya kenal Ibu Ratna, orangnya baik dan jujur. Baik, kedua saksi dipersilakan kembali ke tempat. Saudari jaksa, silahkan bacakan surat keterangan saksi dari Bu Ratna.
Izin yang mulia, saya ingin membacakan keterangan saksi dari Bu Ratna. Saya, Bu Ratna, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2025, saya diminta oleh terdakwa Raka untuk memberikan uang tambahan sebesar 100.000 dengan alasan biaya administrasi bantuan sosial. Saudara terdakwa, apakah yang disampaikan oleh Bu Ratna benar? Benar ya. Baik, Hakim anggota, bagaimana surat keterangan ini? Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Baik, surat keterangan dari Bu Ratna kita terima dan akan menjadi alat bukti beserta alat bukti yang lainnya. Jaksa, silahkan datangkan saksi kedua. Saksi kedua atas nama Sinta dipersilakan maju ke depan. Baiklah, Saudari Sinta, apakah saudari ada saat kejadian? Iya, soalnya saya adiknya. Apa yang saudari lihat? Kayak ada semacam pakai plastik itu, barang terbakar. Apa yang terjadi setelah itu? Sebenarnya masyarakat maksa saya karena Saksi boleh tidak menjelaskan secara eksplisit, cukup garis besarnya saja. pokoknya saya jadi korban. Dari Sinta, apakah pada saat kejadian Raka melakukan kekerasan pada saudari? Enggak, tapi masyarakat yang ada tidak mengenal. Apakah saudari yakin bahwa Raka mengetahui kejadiannya? Saya tidak tahu pasti. Terima kasih, Saudari Sinta. Silahkan kembali ke tempatnya. Saudari Maya, saudari melihat apa pada siang hari di kantor tersebut? Saya melihat Raka sedang berlari dari arah gudang arsip sambil bawa map biru. Terus mukanya tegang. Apakah itu hal yang wajar menurut saudari? Tidak, Bu. Kelihatannya dia sembunyi-sembunyi. Setelah itu, apakah saudari tahu kemana perginya terdakwa? Tidak. Baik saudara, apa yang saudara lihat di tempat kejadian? Saya melihat ada tubuh laki-laki yang sedang tergeletak di tumpukan kayu milik saya, lalu saya menelpon polisi waktu itu. Apakah Bapak melihat pembunuhnya? Tidak, saya tidak melihat. Baik, silakan kembali ke tempat itu. Saudara, apakah saudara menerima bagian dari dana yang digelapkan? Nah, saya menerima Berapa jumlahnya? sebanyak 5 juta rupiah. Sebelumnya izin yang mulia, Silakan. saudara saksi, apakah saudara melakukan perubahan data tersebut atas paksaan terdakwa? Tidak dipaksa secara langsung, akan tetapi saya merasa tertekan. Tertekan seperti apa? Tertekan ketika saya tidak ikut, nanti saya akan dilaporkan dan diserahkan sendiri. Artinya saudara dalam keadaan sadar ikut melakukan perbuatan tersebut. Iya. Izin yang mulia, tidak ada lagi pertanyaan. Saudara saksi, majelis mengingatkan seluruh keterangan saudara diucapkan di bawah sumpah. Apakah keterangan yang saudara berikan semuanya benar? Benar yang mulia. Baik, semua keterangan saksi telah dicatat. Saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Baik, apa yang saudari lihat di warung Anda? Kami berdua melihat saudara Raka keluar dari kantor kelurahan dan berlari ke warung saya dengan wajah panik. Apakah saudari tahu kemana Raka pergi? Kami kurang tahu. Baik, silakan kembali ke tempat.
sekalian, sidang hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi dinyatakan selesai. Sidang akan ditunda besok dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Baik, para hadirin sekalian, agenda hari ini sidang pemeriksaan ahli. Sidang resmi dimulai. Yang mulia, mohon izin sebentar mau keluar karena ada koordinasi berkas penting di kantor. Silakan. Apakah saudari siap memberikan keterangan sesuai keahlian Anda? Ya, saya bersedia. Baik dokter, berdasarkan hasil otopsi, luka apa yang Anda temukan pada tubuh korban Dimas? Baik, luka korban pada bagian tubuh terdapat luka tusuk di bagian perut sehingga mengenai paru-paru kiri. Kedalaman luka sekitar 6-7 cm. Kemungkinan memakai benda tajam seperti pisau atau bambu runcing. Apakah luka tersebut cukup untuk menyebabkan kematian? Ya, sangat cukup menyebabkan kematian karena mengalami pendarahan yang sangat hebat. Korban tidak langsung ditangani sehingga korban kehilangan nafas dan kehabisan darah. Apakah Anda bisa menjelaskan arah tusukan? Tusukan masuk dari depan ke belakang, agak miring ke atas dengan kekuatan yang sangat kuat. Apakah luka ini disebabkan oleh kelahian atau pembelaan diri? Kalau dilihat dari pola lukanya, tusukan ini dilakukan dalam jarak arah dekat dan tidak ada perlawanan. Kapan kira-kira waktu kematian korban? Berdasarkan kekakuan mayat, rigor mortis, suhu tubuh, albor mortis, dan warna lebam mayat, iliform mortis, korban diperkirakan meninggal sekitar 6-10 jam sebelum ditemukan. Tepat pukul berapa mayat ditemukan oleh saksi petugas kebersihan? Sekitar pukul 6.15 pagi. Berarti kematian korban terjadi sekitar pukul 5.15 sore. Dokter, apakah perkiraan kematian selalu 100% pasti? Tidak, itu perkiraan ilmiah. Variasi lingkungan seperti suhu dan kelembapan bisa mempengaruhi. Apakah mungkin luka tersebut dilakukan oleh orang lain yang berada di dekat korban? Secara medis mungkin, tapi forensik tidak menentukan pelaku, hanya mekanisme luka. Dokter, apakah mungkin perkelahian terjadi tanpa meninggalkan luka pertahanan? Mungkin saja apabila korban tidak sempat merespon dan penyerangan dilakukan secara spontan. Baik, jadi keterangan ahli menegaskan bahwa korban meninggal akibat luka tusuk menembus paru, dilakukan jarak dekat, dan waktu kematian malam hari sebelum ditemukan. Keterangan ahli selesai. Saudara Raka, sidang hari ini memasuki tahap pemeriksaan terdakwa. Sebelum saya mulai ke pertanyaan, saya ingatkan bahwasanya saudara berhak memberikan keterangan secara bebas. Apakah saudara siap? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara Raka, jelaskan kepada majelis apa yang terjadi pada sore hari itu di hutan. Saya tidak berniat membunuh, Yang Mulia. Hanya saja Bima mengajar saya dimintai uang oleh Bima dengan dalih uang tutup mulut katanya. Terus terkait pisau itu
Saya tidak tahu kenapa kok tiba-tiba pisau itu bisa tertancap, Yang Mulia. Kami bertengkar sebelum kami bertemu di hutan itu. Tapi saya tidak berniat membunuh, Yang Mulia. Saya cuma panik. Saudara bilang panik. Tapi setelah itu saudara menggeret korban ke tumpukan kayu. Apa itu pantas dibilang panik? Saya bingung, Bu Jaksa. Saya takut hidup saya hancur. Saya takut orang-orang melaporkan kalau saya korupsi di kelurahan. Saya bingung harus apa, Bu. Saudara Raka, apakah setelah kejadian saudara merasa menyesal? Saya setiap malam setelah kejadian itu selalu terngiang-ngiang, selalu terbawa mimpi. Andai kala itu saya tidak dekat-dekat dengan Bima, andai kala itu saya tidak panik, mungkin semua ini gak akan terjadi. Terdakwa saudara Raka, berarti Anda mengakui bahwa Anda membunuh Bima? Saya tidak yakin, Yang Mulia. Waktu itu saya dan Bima saling dorong, kami bertengkar. Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, serta hadirin sidang yang kami hormati. Hari ini kami menyampaikan nota pembelaan untuk terdakwa Raka Prasetya, seorang pemuda yang meski melakukan kesalahan tidak layak untuk dipaksa memikul seluruh beban ini seorang diri. Yang pertama, Raka tidak berniat membunuh. Yang Mulia, berdasarkan fakta persidangan, jelas bahwa tidak ada bukti Raka datang ke lokasi dengan niat menghilangkan nyawa Bima. Tidak ada rencana, tidak ada persiapan, tidak ada alat yang dibawa dari rumah. Perkalian itu spontan, terjadi karena korban mengancam akan memeras terdakwa. Korban mendekati terdakwa dengan agresif. Terdakwa berada dalam situasi tertekan dan panik. Peristiwa itu adalah reaksi sesaat, bukan tindakan terencana. Ini lebih mendekati unsur pasal 351 ayat 3 KUHP, penganiayaan yang menyebabkan mati, bukan 338 KUHP. Yang kedua, korban adalah pihak yang memulai tekanan. Yang Mulia, jangan lupakan fakta bahwa korban Bima terlibat dalam pemerasan, membawa ancaman yang memojokkan terdakwa, memanfaatkan kelemahan terdakwa untuk keuntungan pribadi. Terdakwa terperangkap dalam lingkungan ketakutan, bukan niat jahat. Yang ketiga, terdakwa menyesal sangat dalam. Setelah kejadian, terdakwa tidak melarikan diri keluar kota, tidak menghilang, tidak mengancam saksi. Sebaliknya, ia kooperatif, bahkan menangis saat rekonstruksi. Tindakan membuang tubuh korban adalah tindakan panik, bukan upaya kriminal yang matang. Terdakwa masih muda, baru bekerja, dan satu-satunya tulang punggung keluarga. Menghukum dia terlalu berat bukan hanya menghancurkan masa depannya, tetapi juga masa depan keluarganya. Baik, nota pembelaan sudah selesai dibacakan. Sidang akan dilanjutkan esok hari dengan agenda replik dan duplik kemudian putusan.
Sekian. Yang Mulia Majelis Hakim, setelah mendengar pledoi penasihat hukum terdakwa, kami menyampaikan replik sebagai berikut. Pertama, kami tetap pada tuntutan awal bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP. Alasannya, terdakwa secara sadar membawa pisau yang ditemukan di TKP dengan sidik jarinya. Terdakwa menikam korban lebih dari sekali yang menunjukkan intensi serius. Setelah kejadian, terdakwa membuang mayat dan menghilangkan jejak. Tindakannya yang menunjukkan kesadaran bersalah. Kedua, alasan bahwa korban memeras terdakwa tidak menghapus niat menghilangkan nyawa. Tekanan atau ancaman bukan pembenaran untuk melakukan kekerasan mematikan. Ketiga, kami menghargai bahwa terdakwa menyesal. Namun, penyesalan bukan alasan menghapus pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kami menyatakan tuntutan kami tetap 16 tahun penjara. Terima kasih. Yang Mulia Majelis Hakim, dengan hormat kami sampaikan bukti. Pertama, pasal 336 KUHP mensyaratkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa. Fakta persidangan menunjukkan pisau bukan dibawa dari rumah, melainkan ditemukan di lokasi perkelahian. Tidak ada bukti terdakwa menunggu atau memancing korban ke TKP. Perkelahian terjadi dengan spontan dan tak terduga. Kedua, tindakan buang tubuh korban tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bukti dan pembunuh, tetapi sebagai bukti kepanikan. Reaksi emosional bukan bukti adanya mens rea kuat. Ketiga, tuntutan 16 tahun terlalu berat, mengingat usia terdakwa masih sangat muda, belum pernah dihukum, serta banyak saksi yang menyatakan terdakwa dikenal baik sebelumnya. Kami tetap memohon majelis menggunakan pasal 351 ayat 3 KUHP, bukan pasal 338. Replik dan duplik sudah selesai dibacakan. Sidang akan dilanjutkan esok hari dengan agenda putusan. Baik, sidang perkara pidana atas nama terdakwa Raka Prasetya memasuki tahap putusan. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, ahli, barang bukti, serta pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, majelis hakim menyimpulkan: 1. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP. Yang kedua, bahwa terdakwa juga terbukti melakukan penggelapan dana, pemalsuan data, dan kepemilikan narkotika. Yang ketiga, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berantai, sistematis, dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Bahwa alasan pembenar dan pemaaf yang diajukan penasihat hukum tidak dapat diterima majelis. Maka dengan ini majelis menjatuhkan putusan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Raka. Astaga!
Tidak ada manusia yang berniat jatuh pada jurang gelap sejak awal. Semua bermula dari langkah kecil yang dibiarkan. Dari kebohongan pertama yang dianggap sepele. Dari keputusan impulsif yang tak pernah disangka akan menghancurkan hidup. Raka bukan satu-satunya yang pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Tapi ia lupa bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Dan hukum selalu berjalan cepat atau lambat. Keadilan bukan soal siapa yang kuat atau siapa yang takut. Tetapi soal keberanian untuk memilih benar. Meski dunia menawarkan ribuan cara untuk berbuat salah. Dan pada akhirnya, yang menjatuhkan seseorang bukan badai besar, melainkan kesalahan-kesalahan kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi bayang dosa. Jangan pernah meremehkan satu langkah menuju dosa. Karena kita tak tahu seberapa jauh langkah berikutnya.